be fair lah. Kita berbisnis, kita pakai musik buat ambient sebagai toolsnya kita. Ada beberapa yang saya kan nggak jualan musik di restoran saya dan sebagainya kan gitu. Yes, tapi lo pakai musik sebagai alunan, ya kan, pemanis di ruangan tersebut. Kan gitu loh. Jadi seperti saya bilang, lu pakai internet kan, lu pakai listrik kan, lu bayar lah gitu. Lu kasih insentif kepada musisinya dan sebagainya. Tapi sempat dibilang warteg ya, berarti sebenarnya warteg juga kena kewajiban itu. Sebenarnya kita hukum kan nggak memandang tebang pilih ya, yang di atas sama di bawah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sama kan? gitu Sama. Ya. Kalau distribusinya fair dan transparan, apa yang terjadi kemudian dengan kemarin ya, baru dimuat hari ini nih. Ini tepatnya 12 Agustus hari ini ya. Yang terjadi dengan Ari Lasso. Salah nomor rekening kah? Salah distribusi atau apa? Salah posting lah. Kalau kita ngomong bahasa tech. Dari mananya tuh? Mix up datanya. Dari mana yang salahnya? Salah satu LMK. Ahmad Dhani, ada Charlie Van Houten, ada Juicy Lucy gitu. Tapi LMKN tetap bilang bahwa mereka harus bayar, tuh gimana sih memposisikannya? Balik lagi ke tadi Kang. Walaupun mereka teman-teman musisi mengatakan gratis putarnya di tempat restorannya lo. Itu yang teman-teman cerita ini itu adalah izinnya. Saya memberikan izin. Ya kan begitu lagu sudah diciptakan itu sudah di public domain. Setelah Migacuan ada lagi nggak? Ini yang provokasi nih. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya digeruduk oleh orang yang mungkin ya, nanti saya kenalin ya. Beliau adalah sahabat rekan saya yang lama udah waktu saya bekerja di sebuah perusahaan IT. Nanti kita sapa saja. Beliau berada di industri yang sekarang sedang ramai ya, diperbincangkan di mana-mana di sosial media. Kita sambut saja Fedy Herianto, apa kabar? Baik bros, gitu kan. Gimana Kang? Kabarnya baik? Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Ada berapa belasan tahun lah. 15 tahun. Luar biasa ya. Udah gitu. Ya. Gitu ya. 15 tahun itu lama, cukup lama sih. Lama banget ya. Sejak kita keluar nggak lama dari kampus. Kampus lama. Kampus gitu lama ya kan. Kita ya kalau saya kan tetap masih di area consulting ya, IT. Ternyata seorang Fedy saat ini nyebur ke dunia, boleh dibilang gitu, ke dunia musik. Urusannya dengan yang sekarang lagi rame, royalti. Seperti itu kan? Yes. Kita ngeberesin tata kelola saat ini sih. Jadi memang ya andilnya nggak sengaja juga kecemplung sebenarnya sih gitu. Cuma karena memang talentnya kita di sana, kita bisa contribute ya kan. Mungkin kan Kang Dede juga tahu bahwa tuh kita sekolahnya di kampus yang lama kan ditempatnya cukup keras juga ya gitu. Lulus dari sana mungkin kita dapat banyak pengalaman dan sebagainya. 7 tahun terakhir inilah mendalami passion dan sebagainya gitu kan. Memang ternyata saya lebih suka konsep. Gitu ya. Jadi ya salah satunya kecemplung di musik, apa sih ribut royalti ini nggak beres-beres dan sebagainya kan gitu loh. Gitu sih. Pebisnis itu biasanya di sana ada masalah, di sana ada sesuatu yang belum bisa diberesin orang, masuk di sana. Tapi ini terlalu melibatkan banyak orang, banyak pihak, Matt. Gimana? Iya, terlalu ekstrim sih. Terlalu ekstrim gitu. Iya, dan hidup kan selalu menerima tantangan ya. Mau naik kelas, tantang naik terus ya gitu. Itu yang gue suka tuh. Gitu ya. Nah, balik nih ke royalti. Kemarin belum lama ini ya, akhirnya saya juga sempat membuat postingan dan cukup rame, akhirnya di take down juga gitu ya. Migacuan. Akhirnya bayar 2,2 miliar. Damai. Damai itu artinya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Akhirnya memahami Migacuan bahwa mereka salah selama ini gitu ya? Betul. Jadi memang kooperatif. Akhirnya ya kan sepakat untuk restorasi justice ya di situ ya. Jadi memang ya butuh lah ya. Memang di negara kita ini memang butuh sosialisasi yang lebih gitu kan. Penggunaan aset karya rekaman, apalagi kita monetize. Sudah diatur sama undang-undang. Dan di hak cipta juga tertulis semuanya. Di PP juga tertulis. Di permen juga turunan juga sudah tercantum biaya dan sebagainya, aturan mainnya seperti apa. Ya butuh sosialisasi gitu kan. Kebetulan mungkin salah satunya yang kemarin itu Mbak Migacuan ini yang tersohor akhirnya kan gitu. Kira-kira seperti itu kan gitu. Jadi memang butuh banyak sosialisasi gitu kan, apalagi kita memonetize konten ada hak cipta orang lain gitu kan, ya harus mawas sih.
kira-kira seperti itu Kang. Oke. Nah, selain mie gacoan, ada lagi sih? Oh, ini ada lagi nggak? Ini menarik karena negara kita ini kan baru belasan tahun ya hak cipta ya. Memang saya tadi bilang bahwa tuh butuh banyak sosialisasi, banyak kasih pemahaman dan sebagainya gitu loh, Kang. Jadi memang ya masih banyak yang masih belum sadar ya. Which is kalau balik lagi pertanyaan Akang tadi itu bahwa tuh bakal ada korban berikutnya lagi dan sebagainya. Saya berharap sih enggak. Tapi banyak sekali user yang masih belum paham aturan mainnya seperti apa. Seperti itu ya? Yes. Tadi ada narasi korban tuh maksudnya apa? Ya kita nggak berharap ada korban. Jadi memang kalau di hak cipta ini kan memang pendekatannya perdata ya, bukannya pidana. Tapi kemarin kasusnya yang gacuan itu memang dari tahun 2022. Sudah lama ya? Udah lama. Diajak persuasif, ngobrol dan sebagainya. Cukup lama lah, mungkin ketemu deadlock dan sebagainya. Jadi teman-teman dari LMK Selmi itu ya naikin statusnya gitu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau boleh klarifikasi nih, kalau seandainya tahun 2022 didekati dan mau bayar, tidak muncul dong 2,2 miliar ya? Esensinya teman-teman LMKN itu bukan ngajakin orang berantem, tangkap orang dan sebagainya sih Kang. Jadi memang esensi ini kan pendekatan bahwa tuh himbauan, pakai lo monetize konten, ada yang ada hak ciptanya, ada pencipta, ada pelaku terkait dan sebagainya gitu kan, ya bayar lah gitu loh. Oke. Ini sebelum saya ngomongin tarif nih ya, berapa gitu ya, karena orang kan bingung nih sebenarnya berapa sih angka 2,2 miliar itu terlihat gede banget. Apakah yang jadi korban nanti pembeli atau konsumen dari restoran atau kafe tersebut gitu. Saya akan masuk dulu ke ini, di mana saja sebetulnya ketika kita muter musik gitu ya, orang harus bayar, restoran atau kafe atau siapapun gitu ya, harus bayar royalti. Ya, jadi ada 14 sektor industri yang diatur di Permen Peraturan Menteri ya tahun 2016 itu ya. Ini ada permen baru lagi gitu kan, lebih banyak lagi, lebih luas lagi sektor industrinya. Lebih luas lagi malah? Lebih luas lagi. Jadi memang diatur lebih detail, kira-kira seperti itu kan. Seperti itu. Oh, jadi misalkan gini ya, dari dulu kan sebelum ada peraturan pemerintah, peraturan menteri ini kan aman-aman aja ya. Siapapun boleh muter dimanapun di Indonesia sebelum ada peraturan itu, betul nggak? Sebenarnya aturannya kan sejak undang-undang hak cipta itu muncul, tapi hak cipta ini kan luas sekali. Luas, tidak hanya untuk musik kan? Musik, ada lukisan, ada karya tulis dan sebagainya. Salah satunya musik. Nah untuk musik ini turunannya ada di PP juga. Penghimpunan pengolahan royalti itu ada di sana, PP 56 gitu loh, tahun 2021 gitu kan. Jadi ya lebih gencar setelah PP ada, sosialisasinya lebih kenceng gitu. Payung hukumnya lebih detail lagi, lebih detail dan kuat. Dan kuat gitu. Betul. Jadi selama ini mungkin dibiarkan karena mungkin toolsnya masih belum lengkap gitu kan. Tapi kan mungkin Kang Dede juga tahu bahwa tuh tekanan dari stakeholder, which is adalah musisi, pencipta lagu dan sebagainya kan teriakannya cukup kencang ya. Jadi mendapat atensi dari negara untuk dibenahi. Sampai saat inilah. Kalau misalnya Kang Dede ngelihat bahwa tuh sampai saat ini juga masih ribut. Kemarin aja masih ribut nih ya kan. Gitu. Kemarin ada kasus yang baru lagi kan gitu. Betul. Kemarin masih ribut, kenapa gitu kan? Karena memang yang diributin adalah tata kelolanya. How to-nya belum ada sistem yang jelas, transparansi dan sebagainya gitu kan. Nah, disitulah peran kita. Kita ngelihat bahwa tuh dari sisi tech ya, konseptor dan sebagainya, masalahnya ada di mana. Nah, Kang Dede kan ahlinya blueprint gitu kan, ITIL gitu kan, profesor gitu kan di bidangnya. Jadi ngelihat blueprint tata kelolanya memang harus diberesin dulu. Sebelum kita bangun rumah kan kita harus ngelihat masalahnya di mana, dan behavior, flow dan sebagainya harus diatur ya kan gitu loh. Jadi kalau perspektifnya kita sebagai tech gitu kan, kita ngelihat tata kelolanya dulu mau diberesin dari mana. Nah, munculnya produknya di tempat kami ini yang namanya Velodiva ini adalah musik player untuk komersial. Nah, kenapa munculnya Velodiva ini bisa membantu tata kelola ini dari hulu gitu kan? Jadi dari pencatatannya. Kalau teman-teman biasanya
memutar musik di ruang publik ini juga kita harus ngasih edukasi sebenarnya ya. Foundation basic sekali. Jadi pada saat kita menggunakan musik di ruang publik kita harus ngurusin izin. Nah izin Harus ini ngurusin izin. ya izin ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Ya bak sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah diatur. Kalau kita mau buka satu restoran, tentunya kan kita ngurus listriknya nih, ya kita ke PLN. Terus kita ngurusin teleponnya mungkin ke Telkom, ya kan. Terus kita apa nih gitu kan? Izin usaha itu ada ya, dan OSS sebagainya atau betul. apapun gitu. Okay. Ya dan salah satu yang ditanyakan adalah tempat usaha itu memutarkan musik atau enggak? Ditanyakan siapa itu? Ditanyakan nama pihak terkait. Pengurusan izin dan sebagainya gitu kan. Itu termasuk salah satunya ternyata ya? Betul, salah satu komponen yang ditanya. Nah pada saat kita menggunakan musik gitu kan, pasti ditanya. Lisensi udah diurus belum? Tolong di-attach gitu. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru di Indonesia gitu kan, tapi praktek seperti ini udah terjadi di luar sana. Nah ini yang teman-teman harus pahami gitu kan, di penggunaan musik di ruang publik harus mengantongi lisensi juga. Seperti kita compliance lah ya, kita bayar listrik, kita bayar pulsa pulsa telepon ya kan, kita berlangganan internet dan sebagainya. Nah lisensi juga sama. Lisensi ini sebenarnya adalah insentif atas penggunaan aset karya rekaman kepada seniman, musisi, pencipta lagu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kan. Jadi sebetulnya yang sedang diributkan oleh ya mungkin satu atau dua atau lebih kelompok di luar sana itu bukan hak dari penciptanya ya, kreatornya. Itu sudah sama-sama paham bahwa harus dapat itu ya. Sebenarnya sudah diatur. Sebenarnya sudah diatur gitu kan. Cuma memang tata kelola secara undang-undang udah bagus sekali. Udah bagus sekali. Nah, sekarang yang belum ada itu adalah teknologinya. Hari gini kan kita udah berhadapan dengan digitalize semua. Streaming juga lagu dan sebagainya udah streaming digital. Bukan zaman-zaman kopi lagi lah, CD dan sebagainya kan udah gitu. Udah nggak ada ya malah ya. Udah nggak ada. Bukan zaman dulu terjual berapa kopi dan sebagainya, udah nggak seperti itu kan. Zaman sudah shifting berubah. So tata kelolanya harus dibenahi. Makanya kenapa kita melakukan pendekatan kepada teman-teman di LMKN, akhirnya kita diadopsi sebagai mitra teknologinya LMKN gitu kan. Ya hulunya kita beresin dulu bahwa tuh penggunaan musik aset karya rekaman dari hulunya pengguna komersial wajib menggunakan Velodiva, karena Velodiva ini adalah jembatan yang menghubungkan antara pengguna sama pemilik hak. Secara langsung kalau kita ngelihat ya. Karena apa yang diputar di tempat ruang usaha dan sebagainya, ruang publik, itu nanti datanya itu akan ngelink sampai ke ujung. Nah, library metadatanya semua kita udah susun gitu kan. Nah, nanti kita akan tunjukkan juga di screen bahwa tuh penggunaan semua aset karya rekaman di commercial area saat ini gitu kan, yang sudah berjalan dengan Velodiva itu live gitu kan, tercatat. Oh gitu. Secara real time. Jadi kreator atau yang berhak udah kelihatan. Langsung bisa tahu. Dia bisa dapat berapa? Bisa, betul. Oh gitu. Namun kalau yang di ruang publik ini komersial di 14 sektor industri ini semuanya akan di-collect karena kita mengadopsi sistemnya blanket license saat ini. Semua users akan di-collect ya. Semua lisensi akan di-collect ya uangnya. Pada akhir tahun nanti akan direkap semua, akan dibagi sampai ketemu yang namanya indeks harga royalti satuan, akan dikali jumlah pemutaran berapa. Itulah dapat jumlah royalti yang didapatkan sama seniman tersebut. Oke, lalu apa bedanya dengan platform pemutar musik lain yang sudah ada? Yang sempat kita ngobrol ya, kita sebut saja si hijau, si hijau dan si merah itu. Gitu kan. Apa bedanya, kan sama-sama diputar di sana dong. Yes. Nah, ketika udah bayar royalti atau ke LMKN tadi, bisa dong pakai mereka. Kenapa harus Velodiva gitu? Ya, secara kontrak kerjasama konten gitu kan, si hijau ya, yang paling famous si hijau sama si merah itu memang ada kerjasama konten bahwa tuh penggunaan konten tersebut hanya di end user, di personal. Dan mereka sudah disclaim, teman-teman bisa cek juga di term of service-nya gitu kan, bahwa tuh yang jarang kita baca. Yes, betul. Coba dicari tahu. Sudah tertulis semuanya bahwa tuh kami tidak boleh digunakan
di commercial area, nggak boleh dimonetize karena kontennya memang untuk end user, bukan untuk komersial gitu kan. Coba cek lagi, pasti teman-teman jarang banget ngebaca itu gitu. Jadi selama ini teman-teman menggunakan si hijau atau si merah untuk penggunaan di ruang publik atau kita monetize itu salah secara hukum. Ilegal. Gitu ya. Saya lebih suka menggunakan bahasa melanggar ya. Melanggar. Karena mereka sudah disclaim dan kita melanggar. Oke. Gitu. Kalau kita menggunakan pemutar yang hijau atau merah, yang menuntut siapa nanti? Kemungkinan yang menuntut siapa nih? Pihak label yang punya master. Pihak labelnya. Ya. Oh gitu. Karena bagi yang pemilik platform dan sebagainya, mereka udah disclaim bahwa tuh saya kan udah bilang nggak boleh digunakan di commercial area. Nah yang gunakan siapa? Yang itu yang kena nanti. Makanya ada dua item yang harus kita pelajari pada saat kita menggunakan musik di ruang publik. Kita harus urus yang namanya lisensi dulu. Lisensi seperti yang tadi saya bilang adalah insentif untuk musisi. Nah ngurusnya kemana kalau yang ini lisensi? Nah saat ini gitu kan ngurusnya bisa langsung ke LMKN. Atau karena Velodiva ini menjadi mitra teknologinya LMKN, kita juga ngebantuin teman-teman. Oh jadi satu pintu. Bisa lewat Velodiva. Betul. Gitu kan. Kita akan bantu. Karena beberapa informasi dari teman-teman pengguna komersial dan sebagainya, wah saya urus langsung di LMKN agak ribet nih, lama dan sebagainya. Ya kita bisa bayangin sih memang tata kelolanya masih konvensional, quote and quote, dan kita lagi bantu teman-teman untuk melakukan shifting ke digitalize saat ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan udah bisa dinikmati bahwa tuh pembayarannya udah menggunakan lebih mudah payment gateway dan sebagainya. Lisensinya udah diurus, bisa dong mereka play musiknya akhirnya? Ya, menggunakan player musik yang komersial. Yang komersial, yang tidak bisa yang hijau dan merah tadi? Nggak bisa, karena yang hijau merah itu nggak punya kewajiban melakukan pelaporan. Nah, kenapa pelaporan ini menjadi penting? Ya, karena orang selalu berasa sekarang kan distrust banget ya. Saya nggak percaya sama LMKN. Karena uangnya nyampe atau enggak? Jangan ya kan? ya kan, seuzon aja kan gitu loh. Nah, LMKN itu juga bekerja berdasarkan aturan. Sebenarnya di PP 56 PP 56 tahun 2021 pasal 9-nya itu gitu kan. Ayat 1-nya mengatakan bahwa tuh semua komersial area wajib mengurus lisensi. Ayat 3-nya mengatakan bahwa tuh setelah mengurus lisensi, mereka memutar lagu wajib melakukan pelaporan atas aset karya rekaman yang mereka putar. Sebagai atas dasar, laporan itu akan digunakan untuk distribusi royaltinya. Oh berarti sebenarnya itu kewajiban melaporkan? Kewajiban gitu? Ada. Makanya kita sebenarnya banyak yang ngelihat bahwa tuh ya kemunculan Velodiva ini sebenarnya momennya pas gitu kan saat ini. Tapi teman-teman nggak pernah tahu bahwa tuh 2023 kita udah bangun sebenarnya barang ini kan gitu loh. Sekarang aja baru muncul gitu kan. Dan memang kenapa butuh Velodiva gitu kan? Karena teman-teman komersial nggak perlu melakukan pencatatan secara manual lagi. Putar lagunya gitu kan, pelaporannya udah otomatis ke LMKN. Jadi poin 1 yang ayat 1 sama ayat 3 tuh udah terpenuhi semua. Udah diurusin tadi. Betul. Oke. Berarti sebenarnya kita ngurus 2 lisensi ya? Berarti lisensi. Bayar dua royalti gitu ya? Bukan, satu itu ya kalau dibilang satu lisensi public performing 1, izin lisensi ke LMKN itu sebetulnya LMKN, yang insentif tadi. Yang kedua yang adalah satu tuh jasa layanan platform musik, teknologi musiknya lah. Seperti saat ini yang salah lah menggunakan si hijau atau si merah kira-kira, tapi ini beralih ke Velodiva kira-kira. Oh gitu. Jadi selama cuman bayar ke LMKN aja dan menggunakan music player atau yang apalah hijau atau merah atau apapun nanti itu, sebetulnya pemilik bisnis di komersial area terutama menyetel musik harus melaporkan ke LMKN. Masih ada PR melaporkan. Masih ada PR. Oh gitu. Selesai itu sama Velodiva semua. Jadi pakai Velodiva udah nggak pusing. Jadi pelaporannya udah dilakukan, kewajiban si pemilik pemilik usahanya itu udah genap. Jadi udah selesai. Aman tuh, lu mau puter sampai 24 jam sampai muntah juga monggo. Iya gitu. Karena sudah ada penghitungannya dan dilaporkan tadi oleh Velodiva. Nah gini, Abed, karena 2,2 miliar ini terlihat signifikan walaupun tadi setelah dijelaskan kan 2022 ya, mulai dicolek akumulasi gitu ya. Tapi kan ini terkesan menyeramkan. Akhirnya banyak tempat hiburan, restoran lah terutama atau kafe itu ya
nggak tahu ya benar atau salah ya. Tapi memang di sana katanya udah mulai mutar suara burung gitu. Kalau apa namanya yang pendekatannya Islami itu udah murotal aja murotal gitu. Atau apa namanya ya udah yang bikin musik sendiri aja gitu. Sebenarnya gimana sih konsep kapan saya harus bayar? Kalau rekaman suara burung kan ya bebas dong gitu ya. Ya. Nggak harus lapor ke siapa-siapa. Betul nggak seperti itu sih? Ya, oke, gini Kang Dede. Jadi kalau kita lihat, oke, saya putar suara burung. Ada yang lagi viral saat ini, benar-benar burung di dalam sangkar gitu kan. Ya sah-sah aja. Itu nggak bayar royalti kok. Tapi yang dipermasalahkan sekarang itu adalah begini loh. Kalau suara burung tersebut diputar dari layanan digital, kan layanan digital ada tuh suara ambience laut, suara hujan, suara burung salah satunya dan sebagainya, relaksasi dan sebagainya. Nah itu kan ada penciptanya yang merekam suara itu, melakukan fiksasi, ya, habis itu dipublish. Nah pada saat dipublish ini kan ekspektasinya si yang pembikin master ini kan adalah orang gunakan monetize bayar dong, gue dapat royalti dong. Ini sebenarnya jadi bukan sekonyong-konyong suara burung yang benar-benar burung gitu kan kita piara di dalam sangkar dia berkicau di komersial area dan kena royalti. Itu yang salah persepsinya. Itu yang salah, itu yang harus kita benahi. Jadi kalau diputar di pemutar musik ya atau apapun tapi direkam dulu sebelumnya itu yang mungkin kena gitu ya. Yang pasti yang diputar adalah ada kreatornya, ada yang create. Oh, oke. Ada owner dari konten tersebut. Bukan masalah kicauan burungnya. Kalau Kang Dede sekarang merekam contoh suara tokek. Suara tokek mungkin di mixing apa dan sebagainya, di mastering jadi menarik misalnya. Jadi menarik. Ya kan, jadi lucu dan sebagainya. Dan di play di komersial area dan di sebagai ambience ya yang menghibur satu restoran dan sebagainya. Ya bayarlah. Lu monetize. Walaupun saya bilang tadi kan analoginya seperti kita menggunakan listrik, kita menggunakan telepon, pulsa, internet dan sebagainya, layaknya kita bayar. Nah, musik ini juga sama. Jadi kita gunakan untuk satu kesatuan paket di bisnisnya kita dan sebagainya. Ya, kita menghargai, tadi saya bilang mengapresiasi, memberikan insentif kepada pelaku seninya dengan mengurusi lisensi. Karena dia juga ada effort dan mungkin skill juga. Betul. Usaha untuk menciptakan ya. Menciptakan. Kan ujung-ujungnya begitu. Ujungnya ke sana. Tapi yang paling menarik gini kan. Bagaimana kalau misalnya suara itu saya yang create? Suara cecak contoh gitu kan. Bisnis ownernya sendirilah katakanlah. Ya, bisnis ownernya saya merekam suara burung atau nggak tahu mungkin piara burung ya kan, suara burungnya merdu ya kan. Dia rekam terus gimana aturannya? Apakah saya putar suara burung saya terus ini akan aman dan sebagainya kan gitu loh. Kalau mau amannya gitu kan. Karena gini, kita nggak bisa memastikan 24/7 tuh suara burung terus. Nggak menarik juga misalkan gitu ya. Satu, akan bosen. Sekarang kan lagi happening nih. Suatu saat akan bosen. 1 bulan lah kan belenek ke restoran suara burung. Terus sini suara burung, sana suara burung. Tapi ada orang-orang yang bakal merasa, atau contoh case ya gitu kan. Tiba-tiba suara burung ada yang merayakan ulang tahun. Terus mereka puter, mereka syuting, masukin ke Instagram. Ada merek dagang kita. Berarti apa? Suara itu bergema di ruang usaha kita. Amannya sebenarnya gini ya, menurut saya bayarlah lisensi itu, insentif itu. Dan kita bebas memutar lagu apapun. Terus kalau misalnya kita merasa bahwa tuh aset karya rekaman kita create, kita bikin masternya sendiri, ya daftarin aja hak cipta. Habis itu kita create apakah menjadi jingle dan sebagainya, kita putar dan sebagainya. Nanti apa yang kita bayar, ngomong ke LMKN, saya putar cuma lagu jinglenya saya kok. Redeem, tarik sebagai royalti. Jadi balik lagi. Iya, balik lagi. Banyak yang nggak paham bahwa tuh ini seakan-akan kok saya preman, didatangin preman, ditagi sama orang-orang yang nggak jelas hitungan dan sebagainya. Siapa bilang nggak jelas? Nanti saya akan tunjukin bahwa tuh apa yang teman-teman putar di Velodiva gitu kan,
itu semua real time tercatat. Akhir tahun ini teman-teman akan ngelihat bahwa tuh LMKN akan melakukan distribusi berdasarkan real time usage yang direkam saat ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat yang di Velodiva sana udah terjadi tuh. Jadi ada salah satu chance warung kopi lah ya, karena bungkusnya UMKM sih, tapi TBK. Oke. Mereka kan compliance ya gitu kan. Ya udah menggunakan Velodiva. Oke, udah menggunakan mereka komplain menggunakan Velodiva, dan kita juga happy bahwa tuh teman-teman melek ya kan, bahwa tuh memang Velodiva produk bangsa sendiri ya gitu kan. Kita juga tahu challenge bahwa tuh teman-teman selalu lebih suka menggunakan produk negara lain dan sebagainya, tapi kita sebagai bangsa sendiri juga kita pengen buktikan bahwa tuh kita bisa bangun infrastruktur, kita bisa ngebangun platform musiknya kita kok. Kalau distribusinya fair dan transparan, apa yang terjadi kemudian dengan kemarin ya, baru dimuat hari ini nih, ini tepatnya 12 Agustus hari ini ya, yang terjadi dengan Ari Lasso. Dia bilang dia hanya menerima 760.000 sekian dengan atas nama bukan dia. Artinya apa? Salah nomor rekening kah? Salah distribusi atau apa? Gimana? Salah posting lah. Kalau kita ngomong bahasa tech itu. Salah posting. Ya. Oh, dari mananya tuh? Mix up datanya. Dari mana yang salahnya? Salah satu LMK. Salah satu LMK-nya berarti ya. Jadi yang diributin sama Mas Ari Lasso itu adalah pencipta ya gitu kan, bahwa tuh dari live performing ya, live event gitu kan. Jadi memang laporannya ada tapi mix up dengan laporan dari pemilik hak orang lain. Dan mereka belum pakai Velodiva. Berbeda pendekatannya. Kalau yang di live performing ini nanti ada Velo Stage sebenarnya, platform untuk mencatat yang live event. Kalau yang Velodiva ini untuk di commercial area. Itu adalah pemutar musik untuk komersial lah. Tapi intinya sama, artinya distribusinya harusnya fair dan transparan nantinya gitu ya? Karena big datanya kita udah ada. Nah, kalau teman-teman melakukan ngejudge bahwa tuh LMKN nggak benar dan sebagainya, berbenah kok semuanya. Berbenah. Saya pastikan berbenah karena kami mitra teknologinya sedang berbenah di dalam gitu kan, dan memang mudah-mudahan di akhir tahun ini akan udah kelihatan hasilnya sih. Staging lah Kang, banyak hal yang harus diberesin sih. Nggak segampang kita balikin tangan. Ya banyak pengamat yang mengatakan itu begini begitu dan sebagainya. Mungkin pengamat lebih pintar daripada pemain bolanya. Ya kan, tapi ya kita pahami semua menginginkan instan gitu kan. Memang kita juga lihat bahwa tuh LMKN juga jilid baru gitu kan. Kementerian Hukum juga menteri juga serius ngelihat ini, tata kelola ini, karena kegaduhan ini udah nasional Kang. Udah nasional, jadi memang dapat atensi dari DPR juga sih, bahwa tuh ya siapa yang bisa ngeberesin ini dan sebagainya. Nah kami andil lah di situ, beresin itu. Karena memang ini isunya, saya terutama ya, saya pernah posting bahwa as a businessman atau pengusaha gitu ya, ujung-ujungnya setiap pengeluaran itu akan dibebankan ke harga yang dibayar customer. Artinya apa? Artinya ya kalau ada biaya tambahan berapapun itu, customer kan yang akan menanggung gitu. Nah sebetulnya sebesar apa sih? Sebesar realnya deh gitu, supaya masyarakat dapat gambaran nih, ternyata nggak gede-gede amat gitu ya. Harusnya itu lebih besar dari iuran keamanan RT warung misalkan gitu ya setahun, atau sepertinya sih penghitungannya. Jadi kalau dilihat point of view-nya begini lah. Saya tuh pernah ketemu sama pengusaha-pengusaha itu. Gede loh, brand-brand gede dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka selalu ngerasa ini berat. Ratusan ribu juga berat gitu kan. Jadi berapa angka yang menurut lu tuh yang affordable tuh berapa? Nggak bayar, affordable. Jadi dirasakan berat karena nggak pernah membayar, nggak pernah ngurus. Jadi kalau dibilang 120.000 per kursi, itu ada justifikasinya kok. Contoh per tahun itu ya? Per kursi per tahun? Per tahun, betul. Jadi ada justifikasinya juga, nggak saklek. Jadi seperti UMKM, warung dan sebagainya, ya mereka justifikasi karena self assessment kan di sana kan. Mereka declare contoh kayak 20 seat gitu kan, okupansinya rata-rata ya 10. Mereka declare aja 10 bayar 10. 1,2 per tahun. Dibagi 12. Iya, maksud saya masih jauh terjangkau ya? Masih oke lah gitu kan, masih oke lah. Dan sebenarnya kapan sih gitu kan pada saat kita bayar dan sebagainya itu kita udah
kontribusi lah. Bahwa tuh kita hari ini podcast kita harus bisa pastikan kepada semua pengguna komersial, sistemnya semua udah ada. Jadi jangan ngomong nggak transparan lagi, ya, karena pencatatan semua sudah digitalized selama menggunakan platform yang direkomendasikan LMKN tersebut, Velodiva gitu kan. Bukan kita coba untuk monopoli market ini juga enggak, tapi dengan kemunculan Velodiva ini sebenarnya inisiator awal gitu kan untuk melakukan penghimpunan dan pelaporan secara real time. Kita no option, kalau enggak mereka putar di hijau, di merah, nggak ada laporan juga. Itu ya yang utamanya di mana LMKN juga nggak bisa melakukan distribusi gitu. Jadi itu dari hulu, dari proses di penghimpunan, pengolahan data dan distribusi, itu juga kita punya sistem manajemen royaltinya. Oh, oke. Nah, jadi data nggak keluar loh, Kang. Data nggak keluar. Kan kita orang tech ya, kita ngomong bahwa tuh database itu nggak keluar. Kalau sempat diekspor ke Excel dan sebagainya, manual hitung pasti ada miss-nya. Kalau kita udah ngomongin integrasi sampai ke ujung, real time. Jadi pemilik hak juga bisa kelihatan bahwa tuh tahun ini kira-kira penggunaan aset karya rekaman gue berapa sih kan gitu. Dan gak harus menunggu akhir tahun, mereka bisa tahu ya. Bisa tahu karena real time as of tanggal berapa mereka dapat berapa gitu. Iya, per tiap hari kan juga update. Oh, aset saya dimainkan di mana dan sebagainya. Seperti itu. Udah ya? Seperti itu. Dan kalau yang untuk live event, asetnya digunakan, diproses, mungkin less than 1 month udah bisa distribusi. Kalau live event ya. Kalau live event beda ya, itu per event soalnya. Karena live event itu kita berbicara mengenai pencipta lagu aja, haknya yang menerima itu. Ya. Kalau kita mengatakan kepada 14 sektor industri ini menggunakan aset karya rekaman yang dalam bentuk digital, itu pemilik haknya ada 3. Ada pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser. Gitu. Jadi ribet, Kang. Satu lagu yang kita mainkan itu pemilik haknya banyak sekali. Kalau di penyanyi solo, musisinya siapa? Yang main gitar siapa? Keyboard siapa? Dan sebagainya. Tidak hanya pencipta ya kalau itu ya. Oh, oke. Sedetail itu. Jadi library-nya kita juga udah punya saat ini. Gitu. Jadi awal utamanya kalau kita ngebangun sistem, kita nggak punya database-nya, big datanya nggak akan bisa ke distribusi. Perlu teknologi dan perlu tata kelola tadi yang penting ya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi tempat hiburan apa atau tempat makan seperti apa, ada skalanya nggak sih? Misalkan saya tuh UMKM, masa sih UMKM ditagih juga gitu? Ya, ada. Cuman 5 kursi gitu ya. Bangkunya bangku bakso tau lah ya. Gitu. Gitu. Jangan kan mikirin musik, mendingan ya saya nyolong-nyolong gitu ya, muterinnya. Atau mungkin pakai headset, bayar gak sih? Nah ini tanya nih, misalkan gini. Selama nggak dipublikasi di public area, aman harusnya sih. Oh gitu. Katakanlah di restoran, semua meja ada headset. Cuma emang nyaman. Ya ini kan traveling aja nih. Makan bakso abis itu kita pakai headset, abis itu enak nggak? Oh iya, tutup lagi ya kan? Nggak enak. Maksudnya saya adalah sekarang mungkin reaksi lah, protes karena mereka nggak pernah bayar, sekarang disuruh bayar. Tapi saya yakin bangsa kita itu taat kok dan kooperatif kok. Yang penting distribusinya aman aja nih, bener kan gitu. Kita berharap di jilid yang LMKN baru ini juga bisa melakukan distribusinya dengan benar, dengan sistem tata kelola, transparansi, laporannya juga ada gitu kan. Jadinya ya sampai ke ujung aman. Dan saya rasa musisi, pemilik hak, pencipta lagu dan sebagainya ngelihat kok effortnya. Waktu kalau kita udah transparan, upaya berikutnya apalagi improvement dan sebagainya gitu. Jangan salah, Kang. Ada di luar sana yang mengatakan bahwa tuh ribet gue putar lagu Indonesia. Mendingan putar lagu ini aja deh, lagu barat. Iya. Atau lagu Mandarin. Nggak mungkin mereka jauh-jauh ke sini nagih kita. Mungkin pikiran seperti itu. Pikiran seperti itu kan. Iya. Tapi jangan salah, semua aset karya rekaman itu yang punya kreatornya, ya, yang terdaftar, termasuk suara burung. Suara burung yang tadi kita bilang itu, walaupun negaranya contoh dari Denmark, mereka tuh ada yang namanya kerjasama bilateral, yang namanya resip lokal. Oh gitu. Jadi resip lokal antara Denmark sama Indonesia, ya, which is yang paling banyak resip lokalnya kerjasamanya dengan WAMI. Jadi kita putar di Indonesia, nanti WAMI yang akan collect. WAMI akan distribusikan bilateral ke negara mereka. Sama lagunya Indonesia, contoh kayak Begawan Solo pernah diputar di Jepang. Dari Japra itu pernah Jastra ngirimin balik ke Indonesia. Oh gitu. Jadi ada kerjasama bilateralnya.
Oke, I see. Gitu. Jadi memang ya lagu dari manapun selama ada kreatornya Yes. dan ada kerjasama, termasuk kalau kita bikin lagu apapun karya sendiri didaftarkan di LMKN tadi, ya jangan merasa aman kalau belum bayar gitu maksudnya ya? Iya, udah harus ditata, bayar gitu. udah ditata sedemikian rupa dan tata kelola kita ini secara perundangan sudah berlaku yang di internasional sebenarnya. Oke. Literaturnya udah prakteknya udah berjalan di internasional. Nah, cuma implementasinya di bawah ini memang kita butuh proof lah, ya. Butuh apa yang dibangun, apa yang didistribusikan semua benar gitu kan dengan tata kelola yang sudah ada perundangannya semua. Kayak gini, Pak. Tadi kan salah satu aspek yang harus kita perhatikan adalah selama ada kreatornya, gitu ya. Apapun itu ya, termasuk suara burung atau apapun. Katakanlah kita musik dan lagu. Tapi ada beberapa kreator di Indonesia yang hari ini juga dimuat di koran bahwa lagu saya boleh diputar di restoran manapun tanpa bayar. Saya sebut aja karena di berita nasional ya, memang dari sana bukan ngarang gitu ya. Ada Ahmad Dhani, ada Charlie Van Houten, ada Juicy Lucy gitu. Tapi LMKN tetap bilang bahwa mereka harus bayar, tuh gimana sih memposisikannya? Balik lagi ke tadi, Kang. Walaupun mereka teman-teman musisi mengatakan gratis putarnya di tempat restoran lo. Itu yang teman-teman ceritain itu adalah izinnya. Saya memberikan izin. Ya kan begitu lagu sudah diciptakan itu sudah di public domain. Kita udah record, udah dipublish, itu udah di public domain. Ya, public domain. Selama kita mau menggunakan, kita harus beli dulu, zaman dulu kan CD ya. Mekanikalnya dan sebagainya udah resmi. Memang kita mau pakai kapan aja silakan. bisa. Berarti Silakan. di CD player sendiri dengan statement artis seperti itu aman gitu ya? Aman. Kalau pakai CD dan player sendiri. Iya, jadi sebenarnya ya menurut saya sih ya ini aja sih apa namanya ya mencari shining di inilah gitu kan, attention aja gitu kan. Tapi sebenarnya nggak perlu izin ya gitu kan. Yang diribut-ributkan kan sekarang masalah lu mau pakai lagu gua harus izin dan sebagainya. Itu kan ribet ya, Kang ya. Satu Indonesia emang lu mau di Japri izin ya saya pakai. Kalau kita ngomong public performing untuk di public area, ya lu urus izin lah. Tetap kok lu mau play lagu apa, emang ngeplay lagu itu aja gitu kan. Sebenarnya public performing kan izin untuk melakukan penyiaran tersebut, broadcast di ruang publik, di area komersialnya, tempat usahanya dia gitu loh kira-kira. Jadi sebenarnya bukan izin yang saya harus ngomong nih nama Ebit GAD atau dan sebagainya. Ribet kan. Pengguna harus ngomong ke satu-satu, itulah fungsinya ada LMKN. Lembaga bantu negara yang ngurusin royalti ini. Non APBN loh LMKN. Jadi memang pure dibiayain sama royalti ini sih gitu. Royalti itu bukan oleh negara ya LMKN itu ya? Lembaga bantu negara. Oh, bantu non negara. APBN. Oh, oke. Berarti dia ada sirkulasi dari pendapatan royalti, ada yang mereka dari gunakan, sana semua. Dan ada yang didistribusikan gitu ya. Yes, betul. Oke, berarti kalau tidak pakai Velodiva nih, mereka taunya dari mana kalau pemilik restoran atau tempat makan memutarkan lagu apa? Itulah masalahnya. Jadi pada saat penggunaan di ruang publik tersebut tidak tercatat, tidak dilaporkan, akhirnya nggak bisa didistribusikan. Itu udah hukum. Sebentar, tidak didistribusikan tapi uangnya udah di LMKN nih. Udah di LMKN. Terus uangnya kemana sekarang? Didistribusikan gitu kan, akhirnya dibagi gitu kan. Usage yang tadi nggak tersamip akhirnya nggak kebagi kan. Kasihan kan lagu-lagu yang diputar reportnya nggak di ini. Makanya saya selalu ngomong kepada pengguna komersial, teman-teman pengguna komersial. Kalau teman-teman bertanya, ini royaltinya sampai nggak? Ya itu. Saya tanya balik, lu lapor nggak? Nomor satu kita tanya, lu bayar nggak? Gue udah bayar gitu. Lu lapor nggak penggunaan aset karya rekaman? Nggak misalkan. Ya nggak bisa lah, mana kita tahu lu muter lagu apa. Uangnya kemana kalau gitu? Kalau tidak bisa didistribusikan karena nggak jelas. Dibagi berdasarkan aset karya rekaman orang-orang yang melakukan laporan kan. Kalau tidak dilaporkan, misalkan ya. Ya akhirnya kan dibagi dengan porsi begitu. Ya kalau LMKN lama sih misalkan gitu. Semua yang terdaftar atau apapun kalau gitu. Kalau di LMKN versi yang lama gitu kan itu dibagi berdasarkan ya mereka ada melakukan survei lah, melakukan statistik dan sebagainya. Ini yang dirasakan udah nggak inilah ya relevan.
hari gini. Makanya Velodiva itu apa yang teman-teman play, itu yang kita submit. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Kita pastikan royaltinya sampai ke pemilik hak. Karena bagi kita nggak punya kepentingan polarisasi di industri musik. Nggak ada kepentingan saya mau menguntungkan satu pihak dan sebagainya. Karena pure kita teknologi, kita hadir, kita suguhkan ngebantuin agar gitu kan pengolah royalti ini sampai ke pemilik hak. Dari pengguna komersial sampai ke pemilik hak itu bisa sampai. Jadi makanya jargonnya kita itu adalah Velodiva itu sebenarnya jembatan, teknologi jembatan yang menghubungkan pengguna komersial dengan si pemilik hak. Set karya rekaman. Jadi kalau tidak pakai Velodiva, salah satu platform yang memang di satu-satunya platform. Ada juga yang lain. Pokoknya partnernya LMKN gitu ya. Iya betul, mitra teknologinya LMKN. Kalau tidak pakai itu, meskipun tadi warung sudah merasa bayar, maka kewajiban yang ayat ketiga punya kewajiban tadi. Yang reportnya nggak disubmit juga kan jadi masalah. Terus bilang bahwa karena mungkin masalah, maka mending tidak usah bayar. Tadi kemungkinan kena salah. Gitu ya. Itu juga salah tuh. Pada saat kita berbicara saya nggak mau bayar royalti dan sebagainya. Saya nggak mau putar musik, suara burung aja di hotel saya dan sebagainya. Berapa lama? Silahkan, tapi apakah memang akan seperti itu terus bertahan atau tidak gitu ya? Ya contoh simpel aja yang seperti saya bilang. Seperti tiba-tiba nanti orang datang ke lokasi kita walaupun sunyi, hening dan sebagainya, tiba-tiba kita merayakan selamat ulang tahun, itu kan ada penciptanya kan. Ya, lagu ulang tahun itu kayaknya identik dengan lagunya itu ya. Gitu ya. Iya kan, itu kan juga jadi. Tapi mereka tuh bayar gak sih? Restorannya itu? Bayar ke siapa? Tadi untuk muter lagu ulang tahun yang terkenal itu. Lah itulah tata kelolanya kita. Bayar mereka itu? Sekarang ini nggak jelas. Gitu. Makanya muncul Velodiva untuk mengcapture berapa penggunaan yang tetet tadi itu gitu. Selamat ulang tahun gitu. Jadi kita capture usage-nya dapat, baru kita distribusikan. Kalau dibilang siapa yang paling andil dalam carut marut distribusi royalti ini, hulunya siapa? Pengguna. Pengguna. Oke, bayar gitu. Nomor 1 kewajiban. Nomor 2, sampai penggunaan report penggunaan aset karya rekaman. Kalau malas untuk men-submit aset karya rekaman, pakailah Velodiva. Kira-kira seperti itu ya. Yes. Berarti memang harus ada teknologi ya. Hari gini tuh agak khawatir juga kalau pencatatannya manual, udah pasti ya di sana ada aspek-aspek yang kita tidak tahu. Mungkin benar, atau siapa yang jamin bahwa itu benar kan? Kang, saya pernah lihat laporan dari teman-teman adminnya LMKN. Yang lama tapi? Yang lama. Excel, ratusan ribu row, itu sampai loading. Pasti itu. Excel tuh sampai giga loh. Sampai giga ya? File size-nya sampai giga. Ini nggak relevan banget hari gini kita ngomong. Kalau kita orang ini ya pelaku teknologi ya, udah lalu lempar ke database aja, biar mesin aja yang olah. Itu mata keriting loh, ya pastilah. Summary di pivot dan sebagainya. Loadingnya terutama ya, karena generate formulanya itu kan dengan ratusan ribu row itu kan tidak mudah ya. Gitu. Berat. Makanya jago banget itu pivot. Iya. Jago banget pivot yang manual gitu loh. Iya. Oke, jadi saya mau sedikit garis bawah ini. Kalau kita bayar lisensi ke LMKN gitu, royalti untuk performing ya. Gitu. Performing right. Itu juga sebetulnya belum sepenuhnya mengacu ke peraturan. Kalau tadi playernya itu juga belum memperbolehkan atau tidak memperbolehkan untuk dibuat atau diputar di komersial area ya, seperti yang hijau dan merah tadi ya. Betul, karena mereka udah disclaim saya nggak boleh di remonetize atau digunakan di komersial area. Jadi masih melanggar gitu ya? Iya, secara masternya melanggar. Jadi sebenarnya teman-teman udah ngurus lisensi, gunakanlah
musik player yang sudah direkomendasikan untuk komersial. Kenapa gitu kan? Karena label dan sebagainya udah memberikan blessing lah di sana untuk digunakan di komersial area. Nah, kehadirannya contoh seperti Velodiva ini ngebantuin teman-teman untuk ngeberesin ini. Reportnya semua jelas. Akhirnya usage-nya bisa ke-collect dengan benar dan sebagainya gitu. Jadi memang ya kepada teman-teman komersial saya rasa ini memang reaksi yang dirasakan agak sedikit nggak nyaman. Tapi ya sebagai bangsa yang besar ya sosial gitu kan butuh. Saya rasa kita juga harus menghargai aset karya rekaman dan seniman kita semua kan gitu kan. Jadi ya comply lah. Harganya juga self assessment dan sebagainya gitu kan. Urus lah. Di luar sana juga di internasional juga udah melakukan adopsi seperti itu. Menjadi salah satu prasyarat membuka usaha lo, izin. Di luar tuh udah seperti itu. Contoh di India aja seperti itu. Di India seperti itu? Betul. Oh, oke. Jadi menjadi salah satu prasyarat. Gunain musik nggak? Kalau gunain musik gitu kan udah ngurus belum lisensinya? Nah kita aja sekarang kaget. Tapi bukan sesuatu yang baru gitu kan. Ini prakteknya di internasional sudah berjalan. Perlu sosialisasi aja tadi ya. Betul. Kita kan sama-sama dulu jual software juga ya, gitu ya. Ya itu kan tidak mudah juga ya. Di kampus lama ya. Di kampus lama. Nah ini kan sekarang baru nih ya awal. Mudah-mudahan momentumnya megacuan itu membuat ya orang mulai terbelalak di awal gitu ya. Lalu masuk sosialisasi mungkin seperti ini. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan nih Ferdi. Ini kan di Indonesia ya, di Indonesia. Kemudian era AI itu merebak di mana-mana. Nah, orang akan bilang, bahkan nih teman-teman di orang-orang IT, orang-orang digital media bilang, udahlah kita adakan training nanti untuk pemilik bisnis restoran dan sebagainya. Bagaimana menggunakan AI untuk dari mulai membuat konsep lagunya, mengeluarkan liriknya, sampai kita tahu lah salah satu software juga bisa mengeluarkan musiknya, bahkan sampai kalau misalkan ada ilustrasi videonya itu sampai bisa keluar dan itu tidak perlu bayar royalti ke siapapun. Ya, kalau setiap pemilik restoran melakukan itu kan sebetulnya bahkan industrinya yang rugi. Industrinya yang rugi. Ya, industri yang rugi. Saya bilang industrinya rugi nggak cuma hanya pencipta, nggak cuma pelaku musisinya dan sebagainya kan gitu loh. Tapi keseluruhan gitu kan. Makanya kenapa saya bilang peran negara itu harus hadir saat ini untuk ngeberesin tata kelola saat ini karena tata kelola saat ini adalah basic atau foundation. Ya, kita ngomong big data udah diberesin, usage-nya udah diberesin, distribusinya udah benar. Nah, tantangan selanjutnya adalah AI. Aturannya harus segera dikeluarkan. Kalau enggak semuanya akan bayangin ya, Kang ya. Saya pakai aset muka Akang dan saya bikin via AI banyak gitu kan, jadi apa? Melakukan deklarasi apa, ngomong apa dan sebagainya, belum ada hukumnya juga. Belum ada ya? Belum ada hukum. Saat ini banyak banget merebak di media sosial tuh ya? Iya, makanya ini kita harus kejarin negara khususnya gitu kan, harus segera melek lah ya. Iya. Ya kalau sudahi maksud saya carut marut, unclaim, saling menjatuhkan dan sebagainya gitu kan, bukan di sini lagi. Tata kelola berikutnya adalah ini, mesin ini gimana kita atur. Padahal nilainya tidak semenakutkan itu sebetulnya ya. Yes, benar. Karena bedanya harus dibayar ya. Betul. Cuma masalah biasanya nggak bayar, jadi bayar ini jadi itu. Masalah itu. Iya. Sekecil apapun kadang-kadang kok bayar sih? Padahal mungkin kalau dihitung nggak sesignifikan itu. Bayarlah yang benar. Tapi kita bisa gini sih. Banyak sekali di luar sana itu yang mengatakan, oke, gue mau kooperatif bayar gitu kan. Tapi duitnya sampai nggak? Saya pastikan sampai. Dengan Velodiva loh ya. Saya pastikan sampai. Saya pastikan sampai karena apa? Aset karya rekaman yang diputar di komersial area tercatat dan terdistribusi dengan benar. Nama customernya, lokasinya di mana, diputar kapan, berapa kalinya, lagu yang mana, itu kita pastikan sampai. Jadi bukan hanya musik Indonesia, musik negara lain juga bakal sampai karena ada resip lokalnya. Nah kalau mereka ingin mendaftarkan, misalkan punya beberapa kafe atau restoran gitu, ingin mendaftarkan dengan cara yang tadi mereka tidak harus ribet laporan, gitu ya, katakanlah melalui Velodiva gitu, mereka juga merasa bahwa sudah bayar lisensi dan mechanical untuk platform pemutarnya juga legal gitu ya, artinya kerjasama sebagai tech partner atau mitra teknologinya LMKN itu, gimana caranya? Ya,
ke websitenya Velodiva aja, di situ udah jelasin. Ada di sana. Ada. Jadi teman-teman dari timnya Velodiva akan bantu teman-teman ASIS sih. Ada teman-teman yang datang malahan oke, saya mau ngurusin public performing, saya mau menggunakan music player gitu kan. Saya butuh internet juga dan sebagainya, malahan ya udah dibundling jadi satu karena kan sister company kita juga ada internet service providers kan. Jadi kalau ada home band yang ada di tempatnya itu sekaligus. Menarik. Nah, home band ini gitu kan regular loh ya. Regular loh ya. Regular itu sebenarnya pada saat kita ngurus public performing di satu commercial area, let's say ada restoran ya. Gitu kan. Regular ini yang sering banyak dipertanyakan, gimana saya kalau nyanyi regularan dan sebagainya diatur, saya disuruh bayar royalti nggak dan sebagainya. Selama pemilik kafenya atau restorannya sudah membayar, itu sudah include. Oh, sudah include? Sudah include. Jadi tidak bayar 2 ya? Nggak bayar 2. Oh gitu, I see. Ya gitu kan, jadi regular loh ya. Kecuali yang manggung adalah artis. Kita ngundang terus kita jualan tiket. Oh itu lain lagi. Live performing. Oh, izinnya berbeda lagi. Lain, oke. Gitu. Tapi kalau tadi ada regularan gitu ya, akustik dan setiap sebagainya. malam minggu katakanlah gitu ya. Itu sudah termasuk lisensi yang dibayarkan di komersial area tersebut udah termasuk itu. Sudah termasuk. Dan itu bisa diurus sekalian berarti lewat Velodiva tadi ya. Betul. Nah, kita lagi bebenah yang masalah sampai di sana sih gitu. Oke. Gitu. Ya terus terang sih kenapa podcast ini juga mengundang Fedi kebetulan ya ternyata kecebur juga di area yang lagi hiruk pikuk, yang mudah-mudahan ke depan tata kelolanya tadi dan teknologinya mulai diperbaiki. Tapi secara umum nih, kita kan ajang sosialisasi ya. Sehingga tadi sebetulnya kalau saya dengar tadi ternyata tidak semenakutkan itu. Pernah saya posting sesuatu yang orang bilang, "Wah, ini kok jadi mahal" dan sebagainya. Ternyata kan kalau dilihat dari harga proporsinya dan sebagainya gitu, jumlah pendapatnya tidak seberapa ya gitu. Ya kecuali memang bisnis restorannya sepi banget. Ya itu kan dari sisi bisnisnya ya. Self assessment juga kan. Jadi contoh kayak restoran dan sebagainya, mereka klaim aja okupansinya berapa, tapi yang reasonable ya. Jadi 100 seat jangan lu klaim cuma 1. Kan gila, orang gila itu Kang gitu loh maksud saya gitu kan. Jadi be fair lah gitu kan. Dan LMKN juga nggak saklek yang 100 lu harus bayar 100. Justified lah ya gitu kan. Ada beberapa yang sampai kita ngomong ya okupansinya aja dikeluarin. Kan berdasarkan okupansi juga kelihatan ya omset dan sebagainya ya. Kelihatan dari struktur ya kelihatan kan itu. Justified lah dari kecuali sana. memang dari bisnisnya juga ngakalin pajak, ngakalin apa. Betul. Modal ngakalin kan repot ya kalau gitu ya. Kalau itu udah cikal bakal dan udah ada benihnya. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan awal tadi ke Fedi nih, saya bertanya, setelah Migacuan ada lagi nggak yang provokasi nih? Ada lagi nggak sih gitu? Kalau saya lihat makanya kita butuh banyak sosialisasi ya Kang ya gitu kan. Mudah-mudahan sih saya nggak berharap ada gacuan-gacuan yang lain kan gitu loh. Tapi ya itulah gejolak-gejolak sekarang ini nggak mau bayar dan sebagainya. Jangan sampai ke arah sana gitu kan. Ya himbauan ke teman-teman pengguna komersial ya. Be fair lah. Kita berbisnis, kita pakai musik buat ambient sebagai toolsnya kita. Ada beberapa yang saya kan nggak jualan musik di restoran saya dan sebagainya kan gitu. Yes, tapi lu pakai musik sebagai alunan ya kan, pemanis di ruangan tersebut. Kan gitu loh. Jadi seperti saya bilang, lu pakai internet kan, lu pakai listrik kan, lu bayar lah gitu. Lu kasih insentif kepada musisinya dan sebagainya. Dan ini bukan menjadi tanggung jawab customer ya, tapi pemilik bisnisnya itu ya. Iya makanya tadi saya bilang kan gitu kan, bahwa tuh ini kan bagian dari cost-nya juga lah, seperti kita bayar internet dan sebagainya. Dan kan, harusnya gitu. Komposisinya tidak besar banget gitu Nggak besar banget. Iya. Karena ada juga narasi gini, saya kan ke sana mau beli ayam, mau makan makanannya, tiba-tiba saya harus dikenakan cas atas musik yang diputar. Itu kan saya nggak minta gitu. Sebenarnya nggak exactly langsung ke end user ya. Nggak langsung ke pemilik bisnisnya ya. Mungkin nggak tahu ya, diabsorb sebagai harga jual, harga jual di produk juga dan sebagainya, atau di operation dan sebagainya kan bisa diposting sebagai itu ya. Nggak seperti yang di struk-struk itulah gitu. Saya pernah hafal struk dan ribut juga itu, gitu itu jumlahnya nggak lurus ya kalau kita hitung dan sebagainya. Wah, editan. Ya, itu kan walaupun sudah saya masukkan desain ilustrasi, tapi kan netizen ya jadinya ribut. Jadi kalau seperti itu bagi tadi mungkin teman-teman yang punya restoran nih, pebisnis gitu, atau kafe atau hiburan dan sebagainya, yang merasa jangan-jangan saya nih berikutnya, jangan-jangan saya, udahlah urus aja gitu ya. Iya, urus aja lah, comply lah. Comply seperti aja, yang saya tadi bilang gitu kan, ada salah satu
chains food and beverage gitu kan, yang cukup gede, kopi lah ya saya sebut depannya. Komplai kok. Komplai. Mereka punya site di mana aja dan sebagainya, ngurus semuanya. Gitu ya. Dan kami bangun Velodiva ini bukan musik platform seperti si hijau sama merah. Berbeda ya. Berbeda. Jadi di Velodiva itu single dashboard kita bisa urus tuh semua tempat usaha kita, lagunya kita bisa pastikan, warung kopinya kita nggak ada kok lagu koplo atau ya kan sometimes diatur lah ya jam sekian sampai jam sekian instrumen contoh gitu kan. Terus jam sekian sampai sekian lagu daerah, lagu pop. Oh, bisa disetting seperti itu. Oh, bisa di broadcast dan sebagainya. Jadi pemilik restoran yang bercabang-cabang ratusan bahkan mungkin dibantu ribuan juga sama gitu. teknologinya kan untuk manage music kan sebenarnya. Jadi tidak khawatir gini. Nah, nanti operatornya di sana main lagu yang mungkin bukan sesuai dengan tema. Enggak ya, seperti bisa tema, dibantu. bisa dipastikan, bisa disetting, bisa di schedule dan sebagainya. Kita bangun teknologinya gitu loh Kang Dede. Jadi enggak seperti si hijau si merah, enggak head to head sih. Berbeda kita. ya. Berbeda. Yang kita bangun adalah teknologinya. Apalagi ini rekomendasi dari salah satu tech partnernya dari LMKN. LMKN gitu. Nah, kalau kita bicara berapa sih yang sudah daftar atau menjadi apa disebutnya customer ya, boleh dibilang ya, dari platformnya ini? Keep growing lah. Ya, ini banyak kan grup-grup sih. Oh, grup kebanyakan. Ya, exactly angkanya sih saya nggak hafal gitu kan. Tapi setelah cash kemarin sih lumayan nge-boosting banget sih. Jadi chain hotel dan sebagainya, terus ada chain F&B ya kan, retail dan sebagainya, comply semua. Ada juga yang nggak mau comply dengan berbagai narasi saya putar jingle dan sebagainya. Saya agak sedikit khawatir aja sih. Yang begitu pada saat tata kelolanya nanti udah dibenahi, masih kekeh nggak mau comply, suka-suka sendiri dan sebagainya, ujungnya nanti berurusan dengan hukum. Apalagi yang mulai rame eye catching ya. Iya. Pasti jadi pusat kan, perhatian ya. Yes, yang punya chance banyak dan sebagainya. Kalau misal nggak mau comply, kan ngeri ya. Kalau punya bisnis gede, brandnya udah gede, tiba-tiba kena kasus beginian kan ceritanya nggak bagus gitu loh Kang. Ya mirip-mirip dengan tiba-tiba ada masalah pajak. Tiba-tiba ditagihkan berapa tahun berikutnya berapa. Mirip-mirip seperti itu kan ya. Negatif, isu sentimen negatif itu kan nggak bagus buat bisnis ya. Wah, apalagi seperti itu ya. Ada beberapa brand lah yang kita lihat bahwa tuh food and beverage saat ini ada sentimen ke negara-negara tertentu dan sebagainya. Impact Kang. Impact. Pasti ya. Jadi berat banget comply itu, lah ya. Gitu comply lah ya. Oke. Nah, sekecil apa sebuah usaha hiburan atau warung yang bisa daftar di Velodiva? Ada hitungannya? Minimal berapa seat atau seperti apa? Oke, kalau di Velodiva itu kita berbicara teknologi, feature dan teknologi. Ada yang basic hanya musik platform gitu kan, ada yang sampai teknologi tadi kita cerita. Multi-site, multi-zone dan sebagainya gitu kan, multiple zone di luar sana. Kalau yang kecil lah UMKM lah. Web based yang seperti player hijau merah lah ya. Mirip kan seperti itu. Lah, gitu. Berarti berapa seat pun ya? Berapa seat itu declare nanti untuk public performingnya untuk ngurus ke LMKN dan sebenarnya nggak ada minimum seat sih. Nggak ada minimum. Siapapun bisa daftar ya? Self assessment kan sebenarnya. Kalau misal warungnya kecil, contoh warteg sebagainya punya 10 seat gitu kan, mau di declare berapa persen ininya, okupansinya contoh 50%-nya atau 60%-nya gitu kan. Declare pakai data lah dengan teman-teman LMKN gitu kan. Tapi sempat dibilang warteg ya. Berarti sebenarnya warteg juga kena kewajiban itu. Ini kalau ngomong ini kemana-mana warteg. Sebenarnya kita hukum kan nggak memandang tebang pilih ya, yang di atas sama di bawah ya. Jadi kalau kita ngelihat contoh SIM, emang SIM itu hanya berlaku untuk orang-orang yang punya mobil? Enggak juga kan. Jadi mungkin driver-driver yang nggak punya mobil juga kan ngurusin SIM akhirnya. Betul. Kira-kira seperti itu. Sama kan? Gitu sama. Ya. Apalagi warteg yang chain ya. Kan ada juga ya. Ada. Yang bisa sampai hijau ribuan ya? gitu. Kok hijau merah? Kuning ya? Kuning ya. Iya. Oh gitu. Oke, yang terakhir deh kalau gitu ini kan sesinya edukasi ya, sosialisasi termasuk salah satunya. Apa yang disampaikan? Saya nggak tahu nih, kan stakeholdernya banyak ya. Apa yang disampaikan terutama mungkin ke pemilik bisnis tadi yang kemungkinan besar atau memang ada area komersial di mana di sana berpotensi atau biasanya mereka putar gitu ya. Atau mungkin ke customer nih
ke pembeli yang terus terang kalau netizen itu banyak yang kontra, serius ya. Itu banyak yang kayaknya ngapain sih gitu. Saya ke sana beli makanan, kenapa dikasih musik? Emang kalau saya makan di sana musiknya pasti sesuai selera saya. Kenapa saya harus merasa dirugikan? Apa yang disampaikan terutama kedua ini, pemilik bisnis dan ke customer-nya dari bisnis ini yang memutar lagu. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut ngurusin namanya izin ya, lisensi gitu kan. Cukup mudah gitu kan. Cuma negara kita aja, masyarakat kita yang belum terbiasa dengan yang namanya mengurus public performing. Di negara lain praktek-praktek membayar public performing sudah lumrah ya, udah biasa gitu kan. Jadi insentif atau pengurus lisensi adalah bentuk insentif kita kepada musisi pelaku seni di negara kita atau negara luar gitu kan. Bahwa tuh semua lagu, aset karya rekaman baik Indonesia maupun di luar yang ada penciptanya kita hargai dengan membayar izin atau lisensi royalti tersebut kan gitu loh. Jadi kalau ngelihat sekarang ini ribut-ribut masalah royalti bahwa tuh apakah saya membayar royalti? Oke, saya mau bayar deh, sampai atau enggak gitu kan. Bahwa tuh kami pastikan dengan menggunakan Velodiva itu sampai. Semua tercatat, akan kami kawal sampai ke proses distribusi ke pemilik hak gitu kan. Jadi pemilik gitu kan seperti musisi dan sebagainya juga udah please gitu kan, jangan terlalu ribut bergaduh gitu kan, bahwa tuh sistem tata kelolanya sudah ada dan kita semua lagi proses memperbaiki ini semua gitu kan, ongoing menuju ke sana, kita kawal bersama gitu kan, bahwa tuh LMKN juga berbenah semuanya gitu kan, ya kita support sama-sama lah supaya industri kita makin berkembang ke depannya. Dengan gaduh-gaduh juga nggak bagus ya sebenarnya. Bahwa tuh support, kita ngelihat, kita kawal bersama. Kira-kira seperti itu kan. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ya industri musik Indonesia terus berkembang. Gitu Berkembang. ya. Dan tadi jangan tanyakan sampai atau tidak ke yang berhak kalau menggunakan Velodiva, dipastikan sampai. Kita pastikan sampai. Jadi bayar aja dulu gitu ya. Betul. Daftar aja dulu. Betul. Gitu. Untungnya karena kita di luar industri ini, kita ngawalnya lebih enak. Lebih enak ya. Jadi nggak ada polarisasi kepada kutub mana di industri musik ini. Jadi kita kita siapin teknologinya, yang kita hadirkan adalah jalannya. Makanya saya bilang jembatan untuk menghubungkan antara pengguna komersial dengan pemilik hak. Oke. Kira-kira Luar biasa gitu Fedi, kan. sukses Velodiva. Thank you banget, Semoga Kak. mencerahkan sesi ini dan jangan lupa bayar royaltinya. Ya. Mudah kok pakai Velodiva. Sampai jumpa di segmen lainnya.